Mari kita lihat dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Filipi pasal 4. Ada 3 ayat yang akan saya ambil di situ. Secara lompat saya akan ambil Filipi pasal 4 ayat 6, 13 dan 19. Demikian firman Tuhan. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu surat yang ditulis dari penjara yaitu surat Filipi, ya. Ada 4 pasal, dibagi dalam 4 pasal, dan pasal 4 ini adalah bagian penutup atau akhir daripada surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Ada hal penting yang dapat kita pelajari di dalamnya yang akan saya bagikan pada malam hari ini berkaitan dengan masalah finansial, ya. Ketika di penjara, ya, Paulus, tentu saudara, keadaan dalam penjara itu ya bisa dibilang keadaan perekonomian finansial cukup sulit, ya. Orang tidak bisa buat apa-apa, bekerja dan lain sebagainya. Dan salah satu sumber kebutuhan ya ada pemberian dari orang-orang yang datang menjenguk orang yang dalam penjara itu. Kebutuhan mereka terkadang dipenuhi dengan orang-orang yang datang menjenguk orang yang di penjara itu, selain makanan yang disediakan oleh penjara di penjara tersebut. Nah, untuk Paulus ada banyak orang yang datang menjenguk kepada dia, dan juga ada yang datang membawa keperluan-keperluan kehidupannya, khususnya masalah ekonominya. Pada Filipi pasal 4 ini, khususnya mulai dari ayat 10 itu sampai ayat 19, itu bicara tentang keadaan finansial Paulus, ya. Makanya situ banyak dia singgung tentang keperluan-keperluannya. Dia tahu apa itu kekurangan, dia tahu apa itu kelimpahan, ya. Jadi ini kebutuhan finansial, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, tahun lalu kita diramal, ya. Katanya 2023 ada prediksi-prediksi dan lain sebagainya akan terjadi yang namanya resesi dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini sudah kita masuk 2 bulan di tahun 2023, kita masih dalam keadaan ya bisa dibilang baik, ya, dibanding dengan yang terjadi di luar negeri sana. Sudah banyak terjadi resesi di mana-mana. Nah, khususnya bagi kita orang percaya, bagaimana kita menyikapi, ya, keadaan finansial dalam kehidupan kita, ya, dalam perekonomian kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, dalam kehidupan kita pribadi sebagai orang percaya di masa-masa yang sulit. Kalaupun di tahun 2023 ini benar akan terjadi itu, ya, kita memang mempersiapkan hal yang jasmania, ya. Kita mempersiapkan perekonomian kita dengan baik. Tetapi sebagai orang percaya yang kita persiapkan juga bukan hanya bagian itu, tetapi masalah spiritual kita juga, masalah kerohanian kita juga harus kita persiapkan. Bukan hanya pada segi finansial yang kita benahi, tetapi dari segi spiritual kita sebagai orang percaya, ya. Saya bicara dari perspektif orang percaya. Kita harus juga mempersiapkan dalam segi spiritual kita. Bagaimana kita mempersiapkan masalah spiritual kita? Jikalau kita menghadapi yang namanya keadaan sulit, keadaan sukar,
yang mungkin berdampak bagi perekonomian keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya tidak tahu masalah ekonomi keluarga yang ada pada malam hari ini satu persatu. Kalau mungkin di antara saudara ada yang mengalami masalah perekonomian pada malam hari ini beberapa bulan terakhir sekarang ya. Nah, malam hari ini semoga firman Tuhan ini memberi kita kekuatan yang baru bagaimana kita menyikapi masalah finansial dalam kehidupan kita. Yang pertama, ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu ialah teruslah berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal, termasuk kalau dibilang segala hal ya bisa masuk juga masalah kehidupan finansial kita. Kalau saat ini mungkin terpuruk atau juga baik, tetap kita berdoa kepada Tuhan. Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Janganlah khawatir. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, tentu Tuhan akan menilik setiap doa kita. Dan dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Perhatikan burung di udara, bunga di padang, semua dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan kita kalau burung di udara saja tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, dipelihara oleh Tuhan. Terlebih lagi saya dan saudara yang setiap hari berdoa, datang beribadah kepada Tuhan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau juga ada tindakan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan bekerja, maka dia inginkan juga kita bekerja dalam kehidupan ini. Ada timbal balik. Timbal baliknya itu kita berdoa kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang dapat kita lakukan ketika masalah perekonomian terjadi dalam kehidupan kita, finansial kita terpuruk, mari kita tetap berdoa, tetaplah bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan baik dalam kehidupan saya dan saudara. Memang tidak mudah ketika kita mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit ya. Tidak semudah berbicara ya. Tetapi dari perspektif Alkitab khususnya Filipi, itu tema dari kitab Filipi yaitu bersukacita. Di dalam masa-masa sukar tetaplah bersukacita. Kalaupun finansial terpuruk di tahun ini, resesi terjadi, orang percaya tetap bersukacita kepada Tuhan. Tetap kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Saya percaya dan mari kita mengimani bahwa di dalam doa ada kuasa Tuhan. Doa orang yang benar besar kuasanya. Tuhan sanggup memelihara saya, saudara, bahkan keluarga yang ada pada malam hari ini. Tetaplah berdoa. Yang kedua, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sebelum ayat 13 itu Paulus bicara begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini bicara tentang siklus kehidupan yang grafiknya naik turun. Pernah kurang, pernah berkelimpahan, pernah kenyang, pernah lapar. Dia menceritakan tentang keadaan hidupnya. Dia pernah dalam keadaan yang baik dan dia pernah juga berada dalam keadaan terpuruk, khususnya dalam masalah finansialnya. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, dia dapat menanggung semua itu. Dalam hal kekurangan, dalam hal kelaparan, dia dapat melewati semua, dia dapat menanggung semuanya itu. Kalaupun nanti grafik perekonomian di tahun 2023 ini tidak menentu,
mungkin inflasi naik turun, ya, sehingga imbasnya dalam perekonomian masyarakat. Terlebih lagi pasti kalau dalam masyarakat terjadi, jemaat Tuhan pasti kena dampaknya. Nah, untuk itulah kita sebagai umat Tuhan, mari kita tetap percaya bahwa dalam segala keadaan dapat kita lalui dengan kekuatan daripada Tuhan. Kataku tanggung dan kekuatan itu bentuk masa yang sekarang, ya, present, sesuatu yang sementara terjadi. Kekuatan yang Tuhan berikan tidak bersifat temporer, hanya saat kemarin atau hanya 2 minggu yang lalu, tapi kekuatan yang Tuhan berikan selalu Dia kerjakan dalam kehidupan kita setiap saat, setiap waktu. Jadi kita jangan takut bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia yang dapat memberi kita kekuatan yang baru. Ya, mungkin dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada pada malam hari ini, kalau keadaan rumah tangga saudara, perekonomian, kebutuhan hidup setiap hari, ya kadang ada, kadang tidak ada. Usaha bisnis kadang maju, ya kadang menurun, ya. Karena seperti tadi dikatakan, ya, ayat 11-12, hidup ini grafiknya ya kadang naik, kadang turun, ya. Tetapi sebagai orang percaya, iman kita tetap percaya kepada Tuhan, ya. Kita dapat melewati setiap musim kehidupan kita, karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, Dia selalu ada bersama dengan kita, ya. Terus Dia kerjakan setiap saat, setiap waktu. Berikutnya ayat 19, di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah bahasa keyakinan bahwa Allah pasti menepati janjinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala yang engkau perlu, bukan yang engkau inginkan, ya. Kadang kita banyak yang kita inginkan di dunia ini, tapi tidak kita butuhkan sebenarnya. Tetapi firman memberikan apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Allahku, Tuhan kita, Yesus Kristus, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi masa-masa sukar, masa sulit, kalaupun resesi terjadi, kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggap itu sebagai suatu kelalaian. Saya percaya kita di sini adalah orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Percayalah janji Tuhan, ya. Ada banyak dari Kejadian sampai Wahyu kata janji ditulis. Bahkan Alkitab kita disebut kitab perjanjian karena isinya tentang janji Allah. Makanya Alkitab kita disebut kitab perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada kata janji di situ karena isinya berkaitan terus dengan janji Tuhan kepada kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya Alkitab kita disebut kitab perjanjian. Yang berjanji ini adalah Tuhan, ya, yang tidak pernah mengingkar janjinya. Dia adalah makhluk yang terbatas, sering keliru, sering salah. Pasti dalam hidupnya kadang, ya, karena dia manusia biasa terbatas, seringkali dia kadang mengingkari janjinya. Tapi Tuhan, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia bukan manusia, Dia Allah yang berkuasa. Dia bukan seperti kita. Paulus katakan bahwa Dia sanggup segala keperluan. Ayat 6 tadi juga dikatakan segala hal. Ayat 13 segala perkara. Ayat 19 segala keperluanmu, semua yang kau perlukan. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, jangan kita artikan kata segala semua ini berarti oh kalau saya minta pesawat sekarang langsung ada, ya. Jadi saya ajak kita kembali lagi kepada konteks ayat ini.
ini masalah finansial, kebutuhan perekonomian, kehidupan umat-umat Tuhan. Artinya, makanan pakaian yang kita butuhkan setiap hari pasti dicukupi oleh Tuhan, asalkan kita setia dan selalu datang kepada Dia, sumber dari segala yang kita butuhkan dan kita perlukan. Sebagai tambahan yang dapat kita lakukan ketika masa sukar terjadi, menghadapi resesi dan lain sebagainya, tetaplah bekerja. Amin. Saya tidak akan katakan kita hanya berdoa terus, karena poin pertama tadi berdoa, jadi saya tidak bekerja. Tetaplah bekerja. Kalau kita melihat Paulus ya, dalam pelayanannya, dia tetap bekerja. Dia membuat tenda, ya, kemah. Apa tujuan daripada Paulus bekerja? Yang pertama, supaya mencukupi kebutuhannya. Yang kedua, supaya tidak membebani orang lain. Yang ketiga, ini juga yang baik, supaya dia juga dapat membantu orang lain. Dengan apa hasil yang dia dapat? Dia dapat membantu kawan sekerjanya dalam pelayanan, dalam perjalanan, dan dia juga bisa memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Dan dengan dia bekerja juga, dia tidak membebani terus orang, tidak terus mengharapkan orang berikan, tidak. Terlebih lagi kalau mungkin kita berlebihan, ya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya kalaupun keadaan hidup kita, grafiknya, perekonomian kita ya tidak menentu, tetap percaya bahwa ada Allah sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kita yang dapat kita memohon, meminta. Tetapi kita juga dituntut harus melakukan bagian kita. Kita harus bekerja. Di kitab Amsal ya, ada begitu banyak ayat-ayat yang memerintahkan umat Tuhan supaya bekerja untuk dapat memenuhi segala keperluan kehidupan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.